Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona liiqamatil khilafah wa arsyadana bi aqwalihi wa af'alihi ila ayyutimma nurahu wa huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wassakirin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, waktunya singkat ini ya. Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru-guru, para suyukh, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat yang tentunya tidak menggaris hormat kami, tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi hormat. Wabil khusus sahibul bait, pimpinan pondok pesantren Al-Masna, Al-Husna ini yang benar, Al-Husna ya, Al-Masna saya tidak. Insya Allah kita resmikan ya. Resmikan ya. Al-Husna. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan alam ini dengan sifat uluhiyahnya, dengan qudrat iradah Allah, lalu Allah mengurusi alam, memelihara alam dengan melalui sifat robnya, rububiyahnya dengan dua sistem. Sistem pertama Allah buat dengan sistem mulkiyah, raja, kerajaan. Untuk ngatur kehidupan alam ini Allah buat dengan sistem kerajaan, maka rajanya langsung maliknya Allah. Lalu petugasnya disebut dengan malaikat. Karena sistem raja, maka malaikat tidak punya wewenang. Langsung tugas aja malaikat. Tugas nyabut nyawa, tugas ini, tugas itu. Nggak dikasih aturan. Wewenang kagak ada. Semua disiplin malaikat sesuai tugasnya masing-masing. Tidak semua seperti manusia, suka saling ledot. Puasa sunnah. Malaikat enggak, taat dan istiqomah sesuai tugasnya. Maka alam ini terjadilah aman. Matahari nggak pernah kagak datang, nggak pernah telat. Pernah kan matahari jam 6 datang jam 10? Nggak pernah kan? Ini semua malaikat ini yang ngatur semua kehidupan adalah malaikat. Yang kedua, Allah mengatur alam ini dengan aturan, dengan sistem khilafah namanya.
Sistem Mulkiyah itu dilantik oleh Allah resmi pada malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Manzilah, Lailatul Syaraf, Lailatul Hukmi. Ini dalam kitab I'anatul Talibin. Setelah itu lalu Allah menciptakanlah manusia atau Adam, Bani Adam disebutnya. Aslinya Bani Adam, ya, anak turunan Adam. Dengan sistem khilafah, pendelegasian wewenang kekuasaan Allah. Jadi kalau Bani Adam dikasih wewenang oleh Allah. Di antara dua ini yang lebih baik, lebih mulia adalah khilafah dibanding dengan mulkiyah, dibanding dengan malaikat. Maka manusia itu dengan diangkatnya sebagai khilafah itu merupakan kehormatan yang sangat tinggi. Maka disebut bahasa orang Sunda mewakil Allah cenah manusia teh. Ngaran wakil mah presiden, wakilnya nomor berapa? Nomor 2. Presiden nomor 1, wakil nomor Allah nomor 1, wakilnya nomor 2. Kalau dihitung begitulah katanya. Malaikat mah nggak dikasih wewenang. Sehingga dengan pangkat tinggi ini seakan-akan malaikat itu iri. Sehingga oleh Allah dijelaskan di Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha al-ayat. Ketika Allah wa idz qala rabbuk, bahasa dengan nama Robnya, karena ini untuk mewujudkan rububiyah, atas nama rububiyahnya, maka yang berkata di situ nama Robnya. Wa idz qala rabbuka, tidak wa idz qala Allah. Tapi kan Robnya namanya Allah memang, karena Allah itu ada 3 nama. 1 ismu dzat, 2 ismu sifah, 3 ismul af'al. Ketika bicara Rob, ini bicara af'al. Ini sesungguhnya aku ja'ilun, akan menjadikan. Di sini nakirah. Siapa yang dijadikan oleh Allah? Adam apa siapa? Enggak disebut di situ. Di dalam tafsir Sawi dijelaskan asal pengangkatan khalifah di alam ruhani, di alam ruh, alam arwah Rasulullah Muhammad SAW. Itu bil arwah. Di alam arwah Nabi Muhammad duluan dilantik sebagai khalifah. Maka ada diskusi laulaka lam khalaqtul. Di alam ajsad, dalam jasad Adam dilantik jadi khalifah. Jika 2 nabi ini dilantik menjadi khalifah, tentunya keturunannya dan umatnya ini semua masuk kepada kekhalifahan. Menjadi khalifah ini, khalifah itu kalau kita tahu pangkat yang sangat tinggi. Kalau seandainya manusia tidak mempertahankan kehormatan ini, nah bego aja. Sekarang aja jadi wakil presiden yang dipertahanin, jadi lurah aja dipertahanin, apalagi ini jadi wakil Allah. Tugasnya apa? Sehingga di ayat itu kan dijelaskan, kata irinya malaikat, seakan-akan iri sama malaikat. Sengaja Allah ceritain supaya kita syukur sebenarnya. Sehingga kayak iri itu malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Allah engkau jadikan orang yang di bumi ini suka mengosorkan darah, peperangan, berantem, gelut gitu. Maksiat, padahal Adamnya santurun. Kan sok tahu ya. Sok tahu namanya itu malaikat. Biasa kalau di manusia nih, maaf ini bukan berarti saya bisa menyebut malaikat, enggak. Ini mah kalau logika saya aja manusia. Dia juga ada 2 lawan calon. Ini calon yang pernah suka jelek-jelek ke calon yang kedua. Lawan yang begitu kan. Surutin. Sok tahu gitu. Tapi kan ini oleh Allah sengaja buat ibroh sebenarnya.
Buat ibrah bagi kita supaya kita benar-benar bangga menjadi khalifatullah. Lalu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Di tafsir Sawi ay ahakku bihilafah, aku yang berhak, kami ini yang berhak. Kami ini bertasbih memuji kepadamu. Isinya mah kenapa enggak di kalau kami aja, ini yang jelas-jelas tasbih dan sujud. Ini kan belum jelas ini yang namanya Bani Adam mah. Buktinya sekarang kan kagak jelas nih. Enggak jelas. Jadi sekarang jika seandainya kita mau menegakkan khilafah, ini memang fungsi manusia, anak Adam itu khilafah asalnya. Jadi kalau seandainya merasa anak keturunan Adam tidak menegakkan kekhalifahan, ini harus dipersalin. Wa kullu majal asli la yusalu an saba bihi, kan kata kaidah ulama begitu. Sesuai suatu yang datang sesuai dengan asalnya, la yusalu an saba bihi, jangan ditanya sebabnya, ini dipersoalin kok. Yang harus dipertanyakan sebabnya mah dipersoalkan. Wa kullu majaa ala khilafil asli fasoalun wa jawabun. Jika sesuai dengan asalnya baru jadi persoalan. Ini kok kenapa kebulak balik? Tahu nih Sanu yang ngebalikin itu siapa ini? Itu. Dan aslinya mah begitu ini sebenarnya. Saya juga bingung nih. Kok kenapa ya manusia begitu? Padahal ditanya anak Adam. Kalau anak jin biarin lah. Kalau anak jin mah. Karena kan waktu itu yang iri kan anak jin. Abah Jan waktu itu yang nentang mah. Dan juga nggak diangkat khalifah dia, makanya ngambek. Kan gitu. Jadi kalau saya ngambek, gimana ya? Anak siapa tuh? Kita itu anak Adam, ingat. Anak Adam itu semua khalifah. Jadi kalau seandainya anak Adam menegakkan kekhalifahan, dia kan sebuah salah, didukung harusnya. Nah emang, kenapa dia halangin kok? Bingung, saya juga bingung nih. Anak jin begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala keturunan itu dua kan. Satu babul basar Adam, dua abajan jajil. Nah yang ngemusuhi kepada Adam itu dulu abajan. Jadi kalau seandainya kita sekarang memusuhi fungsinya ilah apa ya Adam, gimana itu? Keturunan siapa itu ya? Keturunan abajan, berarti kan gitu. Ini bicara sejarah begitulah gitu. Nah karena Allah ngangkat anak Adam diangkat menjadi khalifah, maka Allah kasih petunjuk ilmu. Maka malaikat waktu itu kan diajarin. Karena malaikat protes, akhirnya kan dites ilmunya tuh. Adam diajarkan, wala ma Adam al asma. Malaikat kagak. Kenapa malaikat kagak? Karena malaikat merasa dirinya wa nahnu nusabbihu bihamdika, saya berhak jadi khalifah, merasa mampu. Berarti tidak perlu dididik. Kalau dirinya udah nyalonin diri mah, makanya kan dari situlah dilarang nyalonin diri jadi pemimpin. Kenapa? Karena memang kalau nyalon diri berarti dirinya merasa mampu tanpa Allah. Ajarkan Adam, setelah diajarkan ilmu Adam, lalu dia tanya malaikat, bisa nggak itu malaikat? Kagak ternyata. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Kenapa begitu? Kan seharusnya guru mah yang ditanya kan yang diajarin. Ini kan kagak. Yang diajarin Adam, pelajaran jadi ke mana Adam, malaikat yang ditanya kan gak nyambung namanya. Kenapa? Karena itu tadi. Karena ada bahasa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad. Kalau merasa diri mampu, berarti tidak perlu bimbingan maka kalau seandainya saya daftar menjadi seorang pemimpin, keinginan sendiri itu pasti nggak bakalan mampu, pasti itu. Makanya diharamkanlah oleh Allah dan Rasulnya. Tugasnya apa? Tugasnya itu khalifah itu lintan fi ahkami, untuk menjalankan hukum-hukumku di surat di tafsir As-Sawi. Jadi tugas kita itu, jadi jangan mikirin tugas malaikat, nggak bakalan kepikiran, bakalan mampu. Tugas kita itu menjalankan hukum Allah di muka bumi. Bumi ini diatur semuanya kehidupan dengan aturan
Allah dikasihlah wewenangnya kepada anak Adam. Dan sekarang yang tentang khalifah anak Adam apa bukan? Anak Adam ya. Nah setelah itu lalu ternyata pas begitu turun, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Anak Adam jadi satu sama lain jadi musuh. Ada yang konsekuen terhadap tugasnya, fungsinya, ada yang tidak. Jadi kalau seandainya manusia tidak mengupayakannya khalifah, jadi manusianya anak cucu ayam nggak berfungsi hidupnya. Karena fungsi manusia itu fungsinya. Ketika udah nerima itu, Allah berikanlah didik dari mulai zaman Nabi Adam sampai di Muhammad, terus pendidikan bi'af'alihi waqwalihi, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan, sehingga sampai sempurna pendidikan Allah dengan diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang ini umat Islam itu untuk menegakkan daulah kekhalifahan itu tidak perlu minta bantuan petunjuk kepada siapapun, udah sempurna ada. Maka digambarkan sama Allah di Al-Quran, hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang ngelihat dengan orang yang buta? Ini pertanyaan istifham taubih namanya. Taubih itu istifham untuk mencaci, ngaledek. Karena yang ditanya pasti tahu. Yang ngelihat sama yang buta itu pasti paham. Berarti normalnya yang ngelihat harus nuntun yang buta. Normal itu. Sekarang umpamanya ai buta nuntun yang melek. Berarti di situ harus jadi persoalan. Siapa yang salah itu? Gitu kan? Yang buta adalah orang kafir, yang ngelihat orang. Nah itulah harus menjadi tafakur bagi kita, muhasabah bagi kita semua, tidak menjadi bingung malaikat. Jadi malaikat jadi bingung ngelihat kita, nonton kita. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.